Perkenalkan, nama saya Nabila Balkis Pujori. Nama saya Saiful Bahari. Perkenalkan, nama saya Febriani Harahap. Saya Aulianti Khairnisa. Di sini kami akan menjelaskan fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan. Perencanaan atau planning adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi atau perusahaan dan kemudian menyajikan atau mengartikulasikan dengan jelas strategi-strategi, program, taktik-taktik, atau tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Alasan perencanaan. Saya akan membahas beberapa alasan mengapa perencanaan penting dalam manajemen serta dampaknya terhadap kesuksesan organisasi. 1. Memberikan arah dan fokus. Perencanaan membantu organisasi untuk menetapkan tujuan yang jelas dan merumuskan strategi. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi cenderung kehilangan arah dan terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa mencapai hasil yang diinginkan. 2. Mengurangi ketidakpastian. Perencanaan membantu organisasi untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang mungkin terjadi di lingkungan eksternal. Perencanaan yang baik membantu mengurangi ketidakpastian dalam meningkatkan ketangguhan organisasi dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Melalui perencanaan, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana yang matang membantu organisasi untuk memprioritaskan kegiatan, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, menghindari pemborosan. 4. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Perencanaan membantu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar bagian dalam organisasi. Selain itu, perencanaan kemungkinan organisasi untuk mengidentifikasi ketergantungan antar bagian dan memfasilitasi komunikasi yang efektif. 5. Merespon perubahan dengan cepat. Perencanaan yang baik kemungkinan organisasi untuk merespon perubahan lingkungan dengan cepat dan adaptif. Dengan demikian, rencana cadangan dan strategi kontingensi organisasi dapat menghadapi perubahan yang tidak terduga dan lebih baik. Visi dan tujuan organisasi. Manusia adalah makhluk sosial dan untuk mencapai tujuan hidupnya, maka manusia harus bekerja sama atau bekerja di dalam tim. Hal ini pula lah yang mendasari terbentuknya organisasi. Visi dan misi tujuan organisasi yang telah dibuat haruslah mendeskripsi program strategis, program tahunan, dan rencana kegiatan tahunan organisasi secara jelas dan rinci. Kekuatan dan kelemahan MBO yang membuat MBO menjadi efektif. Kekuatan dan kelemahan manajemen by objektif atau biasa MBO. Kekuatan manajemen berdasarkan tujuan MBO adalah metode manajemen yang mengatur tujuan, tindakan, dan hasil yang diinginkan. Metode ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya populer, terdiri dari beberapa tingkat. MBO terdiri dari tingkat strategis, tingkat operasi, dan tingkat tindakan. Setiap tingkat memiliki tujuan, tindakan, dan hasil yang diinginkan. Mengatur prioritas. MBO membantu manajer untuk mengatur prioritas dan menyesuaikan tindakan. Tujuan mengatur komunikasi. MBO membantu mengatur komunikasi antar manajemen dan karyawan. Mengatur perilaku. MBO membantu mengatur perilaku karyawan yang sesuai dengan tujuan dan tindakan yang diinginkan. Kelemahan manajemen berdasarkan tujuan. Tetapi MBO juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, seperti proses negosiasi serta pembuatan keputusan dalam pendekatan MBO membutuhkan waktu yang cukup lama. Adanya kecenderungan seorang karyawan untuk memenuhi sasarannya. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis dalam era globalisasi.
Pemahaman manajemen by objektif. Perencanaan kinerja adalah sebuah proses di mana pekerja dan manajer bekerja sama untuk menentukan apa yang hanya dilakukan oleh para pekerja pada periode waktu tertentu yang akan datang, dan apa yang diformulasikan sehingga kinerja yang sukses. Dalam perencanaan kinerja dapat digunakan manajemen berdasarkan sarana atau manajemen by objektif atau MBO. Gagasan dasar manajemen by objektif adalah bahwa manajemen by objektif merupakan proses partisipatif secara aktif, melibatkan manajer dan para karyawan pada setiap tingkatan organisasi. Penerapan metode manajemen by objektif terdiri dari 6 langkah. Berikut ini langkah-langkah penerapan metode manajemen by objektif dalam menilai kinerja karyawan. 1. Menetapkan tujuan organisasi, menyusun rencana keseluruhan organisasi untuk tahun depan, dan menetapkan tujuan spesifik perusahaan berdasarkan rencana strategi perusahaan. Kedua, menetapkan tujuan departemen. Kemudian, kepala departemen mengambil tujuan-tujuan perusahaan atau seperti meningkatkan keuntungan 2004 sampai 20% dan dengan seprioritas mereka menetapkan bersama-sama tujuan departemen tersebut. 3. Membahas tujuan departemen. Kepala departemen mendiskusikan tujuan departemen dengan semua bawahan. Biasanya pada rapat seluruh departemen, mereka bertanya kepada karyawan untuk menetapkan tujuan awal individual mereka sendiri. Dengan kata lain, bagaimana setiap karyawan memberikan kontribusi pada tujuan departemen mereka. 4. Mendefinisikan hasil yang diharapkan atau menetapkan tujuan per orang. Kepala departemen dan bawahannya menetapkan target kinerja individual jangka pendek. 5. Meninjau kinerja. Kepala departemen membandingkan kinerja aktual dan target dari setiap karyawan. 6. Memberikan umpan balik.